Selamat datang kembali di video seri belajar desain grafis untuk percetakan bersama Bang Jen. Di video sebelumnya kita sudah belajar membuat bentuk dasar. Bentuk dasar seperti kotak, lingkaran, persegi, bintang, dan lain-lain. Kita juga sudah belajar cara memberi warna dan merubah bentuk dari bentuk dasar itu sendiri ya. Baiklah, di video kali ini saya akan menerangkan sedikit teknik-teknik dalam mengolah bentuk dasar. Yang pertama adalah teknik copy atau menduplikat objek, di mana ada beberapa teknik atau beberapa cara untuk mengcopy sebuah objek. Langsung saja, misalnya kita akan mengcopy objek lingkaran ini. Kita klik, pastikan sudah terset pick tool ya. Pick tool ya set, kita klik. Lalu cara yang pertama adalah cara klasik, yaitu dengan Ctrl C, lalu Ctrl V atau paste. Ya, dia akan langsung berubah jadi dua ya. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah dengan Ctrl D atau duplikat. Ctrl D. Nah, seperti ini. Dia akan langsung menjadi dua juga seperti itu. Lalu cara yang ketiga adalah menggunakan mouse, dan ini yang sering saya gunakan karena lebih mudah. Caranya silahkan teman-teman perhatikan. Yang pertama ada klik dulu objeknya, klik kiri, tahan, lalu geser ke arah mana teman-teman mau. Tahan ya, sambil ditahan, tetap dalam tahan klik kiri. Lalu sambil klik kiri ditahan, lalu klik kanan. Nah, pastikan sudah terklik lalu lepaskan. Seperti ini teman-teman ya. Silakan teman-teman coba. Yang cara copy yang seperti yang tadi saya buat adalah, saya ulangi lagi. Klik kiri di objek, klik kiri tahan, lalu pindahkan kemana, misalnya ke sini. Tahan ya. Setelah tahan, jangan dilepaskan dulu klik kirinya, lalu klik kanan. Nah, sampai terdengar suara seperti itu, lalu lepaskan. Oke, silakan coba-coba ya. Cara copy seperti ini yang sering saya pakai, karena menurut saya ini lebih mudah. Atau jika teman-teman mengalami kesulitan seperti itu, teman-teman bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya seperti ini tadi, klik Ctrl C dan klik Ctrl V. Nah, atau dengan Ctrl D. Nah, seperti ini ya. Jadi bebas, silakan teman-teman coba mana cara mengcopy yang lebih enak buat teman-teman sendiri ya. Silahkan dicoba. Baik, selanjutnya setelah mengcopy, saya akan memberikan materi tentang seleksi. Seleksi adalah memilih objek, memilih satu atau lebih objek dalam satu seleksi. Contoh seperti ini ya. Baik, kita geser-geser dulu objek lingkarannya ini ya, kita geser dulu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, baik, oke. Nah, yang dimaksud dengan seleksi adalah seperti ini seleksi. Ini namanya seleksi ya teman-teman ya. Ada garis putus-putus, itu namanya seleksi. Nah, lalu kita milih seperti ini, berarti yang diseleksi adalah satu objek. Nah, kalau kita pilih ini berarti dua objek. Kalau kita pilihin semuanya seperti ini, berarti yang kita pilih adalah 6 objek. Teman-teman bisa mengeceknya di sini ya, di bawah ini 6 objek yang terseleksi. Oke. Objek yang terseleksi bisa kita edit, bisa kita gabungkan, dan bisa kita manipulasi berbarengan ya, seperti ini. Misalnya dia 6 objek lingkaran kuning ini sudah dalam satu seleksi. Jadi kita bisa pindahkan bareng-bareng, kita bisa rubah warnanya, kita bisa perkecil, bisa kita perbesar, bisa kita putar juga. Nah, jadi seleksi adalah fungsinya seperti itu. Jadi untuk mempermudah pekerjaannya ya. Oke. Nah, bagaimana caranya jika saya ingin menseleksi objek lain yang berada di lokasinya lebih jauh ya, misalnya seperti ini. Saya rubah lagi karena ini.
ini 6 objek. Saya ingin menambahkan satu objek lagi, yaitu lingkaran ini atau bintang ini. Ya, lingkaran ini bersama-sama dengan objek yang lain. Caranya adalah kita bisa menggunakan shift di keyboard teman-teman ya. Misalnya saya memilih ini, klik, lalu tekan shift ya, jangan lupa tekan shift, lalu klik kiri lagi. Nah, seperti ini teman-teman, caranya sama. Nah, lihat ada 4 objek yang terseleksi. Nah, jadi kita bisa selain mendrag langsung dengan mouse, kita juga bisa menggunakan shift. Tekan shift, klik, tahan terus shiftnya ya, klik, dan klik. Oke. Nah, pakai shift ini bisa lebih fleksibel ya daripada langsung diseleksi. Karena apa? Karena jika kita ingin menambahkan atau menggabungkan objek yang lain seperti ini, kan sulit ya teman-teman ya. Nah, kalau kita seleksi seperti ini, nah otomatis objek yang lain ikut. Tapi kalau kita seperti ini, lalu kita gabungkan dengan mengklik shift, maka hanya objek yang kita klik saja yang akan ikut. Oke, dapat dipahami teman-teman ya. Saya ulangi lagi cara untuk menseleksinya menggunakan shift, yaitu tekan shift di keyboard, klik, lalu tekan yang misalnya saya ingin seleksi warna merah ini. Nah, jadi dia hanya yang diklik dengan shift ini aja yang terseleksi. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Baik, kalau sudah dipahami, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, setelah diseleksi, kita juga bisa membuat satu buah grup seleksi ini agar kedepannya lebih mudah lagi. Kalau seperti ini kan dia masih lepas ya teman-teman ya, jadi kita harus seleksi lagi dan lain-lain. Jadi biar tidak repot untuk menseleksi lagi, kita bisa langsung menggabungkan dalam satu grup. Caranya tadi seperti tadi, kita seleksi dulu, baik dengan cara menseleksi dengan mouse ataupun dengan cara menggunakan shift ya, seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman di sini ada bacanya group object ya, group object. Oke. Nah, sudah. Jadi dia sudah dalam satu grup. Di sini lihat bacanya group of 6 object in layer 1. Nah, jadi ada satu grup di dalam ada 6 objek di dalam satu grup ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada satu grup ini, dia akan lebih mudah untuk dipindah, dirubah warnanya, lalu mungkin kalau mau diputar-putar atau dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita mau melepaskan objeknya, kita bisa di ungroup, namanya ungroup. Nah, di ungroup object. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan dicoba saja. Baik. Nah, kalau sudah di grup juga kita bisa copy juga, baik kopinya dengan cara saya tadi, tarik, klik kiri, lalu tahan, klik kanan. Nah, seperti ini juga bisa ya. Nah, ini ada dua grup dengan masing-masing satu grup adalah 6 objek. Lalu kita akan ganti warnanya dulu. Lalu kita seleksi lagi semuanya. Lalu kita grup lagi. Nah, jadi di sini ada dua grup. Nah, di dalam satu grup ya. Jadi ada dua grup di dalam satu grup. Oke. Lalu cara melepaskannya bagaimana? Di sini ada dua teman-teman ya. Ada ungroup object, ada ungroup all object. Apa perbedaannya? Jika ungroup object, dia hanya akan melepaskan grup-grup yang tadi itu, yang setelah kita gabungkan dalam satu grup, dia akan lepas seperti ini. Nah, jadi dia akan lepas kembali masing-masing grupnya. Sedangkan jika kita ungroup all object, dia akan semua objek akan terlepas dari grupnya. Contoh ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi objeknya sudah terlepas dari masing-masing grup. Paham ya teman-teman bedanya apa? Baik, kalau gitu saya ulangi lagi. Nah, ini kan objek satu grup terdiri dari dua grup yang dimana satu grupnya ada 6 objek. Jika kita akan ungroup objek, maka yang dilepaskan adalah
grup-grup tadi. Nah, sedangkan jika kita ungroup all objek, nah, semua objeknya terlepas ya, semua objeknya terlepas ya, gitu. Baik, saya undo lagi. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana caranya jika ingin merubah satu objek saja di dalam gabungan grup? Caranya mudah teman-teman. Misalnya kita ingin merubah warna yang lingkaran ini menjadi warna hijau misalnya. Tekan, klik, lalu tekan kontrol lagi. Nah, lalu terseleksilah satu buah objek yang tadi kita ingin edit ya. Lalu kita rubah saja jadi warna hijau. Nah, dia tetap dalam satu objek, dalam satu grup, tapi dia beda warnanya ya, karena kita tadi rubah. Misalnya sekali lagi saya contohkan, misalnya kita ingin rubah yang lingkaran ini warnanya jadi warna kuning. Oke, klik sekali, tekan kontrol, klik lagi, tekan kontrol lagi, klik lagi sampai dia terseleksi satu objek yang tadi. Lalu kita rubah warnanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa dipahami teman-teman ya, karena ini benar-benar basic dan dasar sekali, jadi harus teman-teman kuasai. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah materi tumpukan. Sebelumnya kita akan hapus dulu semua objek yang tadi. Kita seleksi dulu semuanya tadi, lalu kita tekan tombol delete. Baik, sudah kosong lembar kerja kita. Kita akan membuat 4 objek yang berbeda, dimulai dari kotak berwarna biru, lingkaran berwarna kuning, bintang berwarna merah, lalu yang keempat adalah poligon mungkin ya, atau segitiga aja nih. Kita segitiga berwarna hijau. Baik, nah setiap objek yang dibuat akan menempati layarnya masing-masing. Objek yang pertama kita buat akan menempati posisi paling bawah. Contohnya seperti ini. Tadi yang pertama kita buat adalah warna kotak berwarna biru. Jika kita geser lingkaran berwarna kuning, maka posisinya akan berada di atas warna biru, karena yang warna biru adalah objek yang lebih dulu kita buat ya. Lalu selanjutnya seperti itu. Nah, sudah terlihat teman-teman ya, bahwa di sini ada layer atau ada posisi atau tumpukan-tumpukan. Jadi objek yang kita buat pertama kali akan menempati posisi di bawah, sedangkan objek yang terakhir akan menempati posisi yang paling atas. Nah, lalu bagaimana caranya memindahkan posisi-posisi tersebut? Ada dua cara teman-teman ya, cara memindahkan posisinya. Yang pertama adalah menggunakan kombinasi shift dan page up atau page down. Jika kita menggunakan tombol shift lalu dengan kombinasi page up, dia akan naik ke paling atas atau turun ke paling bawah. Saya ulangi lagi, klik objeknya, tekan shift lalu tekan page up, maka objeknya akan naik ke paling atas. Sedangkan ketika kita tekan shift lalu tekan page down, maka posisi objeknya akan turun ke paling bawah. Baik, kita ulang lagi ya biar teman-teman paham ya. Kita coba yang warna hijau. Kita akan posisinya akan langsung ke paling bawah. Tekan shift lalu tekan page down. Nah, maka posisinya adalah di paling bawah. Sekarang kita coba yang merah, shift page down. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Baik, sekarang kita kembalikan, atau yang tengah ini kita coba lagi, yang birunya kita kembali ke bawah lagi, shift page down. Oke, jadi sekarang kotak birunya adalah posisi paling bawah, kedua warna merah, ketiga hijau, lalu ke paling atas adalah lingkaran berwarna kuning.
Itu jika kita menggunakan kombinasi tombol Shift dan Page Up atau Page Down. Bagaimana caranya jika kita ingin merubah letak atau posisi objeknya selangkah demi selangkah atau step by step? Caranya adalah menggunakan tombol Control. Contohnya seperti ini. Kita klik yang warna biru, tekan Control, lalu tekan Page Up. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dia akan naik tapi hanya selangkah saja atau step ya. Kita coba naikkan lagi, satu langkah lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dia akan sekarang sudah ada posisi ketiga. Lalu kita naikkan lagi ke posisi 4 dan seterusnya. Begitu juga jika kita ingin menurunkan posisinya. Sekarang kan dari paling atas, kita ingin turunkan posisinya ke posisi nomor 2 di bawah. Tekan Control dan Page Down. Nah, sekarang dia sudah berada di bawah si kuning ya, lingkaran kuning. Kita coba lagi dengan kontrol ini, lalu tekan lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi jika ingin memindahkan objek langsung ke atas atau langsung ke bawah, kita bisa menggunakan Shift Page Up. Nah, tapi jika ingin menurunkan, kita pemakainya Shift Page Down. Nah, jika ingin menaikkan atau menekan posisi objeknya step by step atau satu tingkat demi tingkat, kita gunakan Control Page Up ya, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham, teman-teman bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Baik, silakan teman-teman coba dulu, bisa di post dulu video ini, lalu teman-teman coba dulu sampai paham dan sampai mengerti, karena ini adalah basic dan benar-benar dasar banget dan harus dikuasain banget. Karena nanti jika kita akan membuat desain apapun, teknik tumpukan ini akan selalu dipakai, jadi harus benar-benar dikuasain. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke teknik yang berikutnya. Teknik yang berikutnya adalah teknik rataan atau perataan seperti ini. Jika kita membuat objek, misalnya contoh seperti ini, saya buat satu lagi ya teman-teman ya. Nah, saya kotak lagi berwarna merah. Nah, bagaimana caranya? Saya ingin posisi kotak merah ini berada di ujung sudut kiri atas dari kotak berwarna biru. Seperti ini kah? Tidak boleh ya. Tidak bisa seperti ini ya. Karena apa? Jika kita zoom atau kita terawang menggunakan ini view atau wireframe, nah tidak akan pernah bisa pas teman-teman ya. Tuh, tidak akan pernah bisa pas. Bagaimanapun tidak akan pernah bisa pas. Nah, sangat sulit untuk membuat pasnya ya teman-teman ya. Jadi bagaimana? Kita kembalikan dulu. Nah, walaupun tampaknya sudah rata, tapi sebenarnya ini tidak rata ya teman-teman ya. Lalu bagaimana caranya agar si kotak merah ini benar-benar rata atas kiri terhadap kotak yang biru? Caranya adalah kita seleksi dulu objeknya. Kita klik dulu objek yang akan diratakan, lalu ketik objek yang menjadi dasar atau patokan perataannya, misalnya yang biru ini, klik. Lalu kita tekan tombol sebelah kiri adalah bahasa Inggrisnya left ya, kiri adalah L, nah, lalu atas adalah top atau T, kita tekan huruf T. Nah, sudah, jadi ini akan benar-benar pas. Kita buka view wireframe dan benar-benar pas, benar-benar sempurna pasnya ya, karena benar-benar diratakan. Baik, saya ulangi lagi teman-teman ya, misalnya seperti ini, atau saya akan coba ratakan di sebelah kanan teman-teman. Nah, kita klik dulu objek yang akan diratakan, tekan shift, lalu klik objek yang menjadi patokan rataannya, klik, lalu kita klik sebelah kanan adalah right, nah R, sebelah kiri adalah L, lalu kalau atas adalah top, bawah adalah B, bottom, rata kanan kiri adalah C, tekan C, rata atas bawah adalah elevate atau E.
Nah, seperti ini teman-teman ya, harus teman-teman hafal ya, kuasain. Jadi ketika rata kanan adalah R, rata kiri adalah L, rata atas adalah top, rata bawah adalah bottom, rata kanan kiri adalah center, dan rata atas bawah adalah E. Yang harus teman-teman klik ya hurufnya. Nah, baik, saya akan coba ulang lagi teman-teman ya, biar teman-teman paham dan bisa menguasai. Karena ini benar-benar sangat berguna sekali nanti ke depannya jika teman-teman ingin membuat sebuah objek lain. Baik, kita keluarkan dulu. Klik objeknya, lalu klik tekan shift, lalu tekan klik objek yang akan dijadikan patokartaan. Lalu kita tanpa memakai mouse, kita ketik huruf T agar dia rata atasnya rata ya, baik itu di dalam baik itu di luar. Misalnya di luar seperti ini, tekan shift, T, maka dia akan rata atas. Kita coba tarik garis, maka akan sama penggarisnya ya, rata 100% rata ya. Oke, jika ingin rata bawah adalah huruf B, kita ketik huruf B di keyboard, klik. Sudah. Jika masih dalam posisi seleksi, kita bisa langsung menekan huruf misalnya rata kiri, huruf L left, jika rata kanan huruf R right, rata atas top, rata kanan kiri center, kalau rata atas bawah adalah elevate ya teman-teman. Oke, jadi silakan dicoba, dipraktekkan dan dikuasai, karena ini benar-benar dasar dan harus benar-benar teman-teman kuasai banget ya, karena nanti pasti akan dipakai di desain-desain selanjutnya. Oke teman-teman ya, jadi ada dua teknik yang saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama adalah tumpukan. Ini harus benar-benar teman-teman kuasai cara memindahkan objek dari layar satu ke layar yang lainnya. Lalu teman-teman juga harus kuasai rataan, cara rata kiri, rata kanan, rata bawah, rata atas, dan rata center, dan lain-lain. Rataan ini juga bisa memakai objek yang lain ya, misalnya lingkaran ini. Nah, ingat, lihat lingkarannya ada di atas ya di bawah teman-teman ya. Jadi kalau kita pengen di atas, bagaimana caranya? Kita tekan shift, lalu page up. Oke teman-teman, lalu kita kecilin sedikit ini. Nah, lalu kita coba sini misalnya, lalu klik, tekan shift, lalu klik yang biru. Oke, lalu dia akan ada di rataan atas misalnya. Nah, ini left, right, top, bottom, C, center, dan elevate E. Seperti ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, mungkin video pembahasan tentang objek ini sampai di sini ya. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Silakan teman-teman nonton untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.